Halo anak-anak, selamat pagi. Jumpa lagi bersama Ibu Tia di sini. Nah, hari ini kita akan belajar tentang tematik IPS subtema 3. Silakan buka buku kalian halaman 74. Sudah? Oke, langsung ya. Di halaman 74 itu kita dapat sebuah kalimat bahwa setiap warga negara berhak untuk menikmati kemerdekaan, namun berkewajiban pula untuk menjaga kemerdekaan. Kemerdekaan yang diraih dapat mewujudkan rakyat yang makmur dan sejahtera. Kemerdekaan yang diraih memberikan kebebasan bagi rakyat untuk melakukan ibadah sesuai keyakinannya, melanjutkan pendidikan, berkreativitas, bersosialisasi dengan berbagai pihak, dan melakukan pekerjaan sesuai dengan bidang yang dikuasainya. Nah, bagaimana seseorang dikatakan sejahtera? Seseorang dikatakan sejahtera apabila mengalami kemajuan dalam hal spiritual, intelektual, sosial, dan finansial. Nah, setelah itu, silakan buka buku kalian halaman 83. Di sini kita akan membahas tentang mengembangkan kehidupan berbangsa. Nah, pernahkah kamu mendengar semboyan bangsa Indonesia bersatu kita teguh? Nah, jadi maknanya adalah agar rakyat Indonesia mewujudkan persatuan dan kesatuan. Seperti itu. Nah, di sini coba kita baca teks berikut dengan seksama ya. Upaya bangsa Indonesia meningkatkan kesejahteraan rakyat di awal masa kemerdekaan. Nah, jadi setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia itu harus mengatur sendiri kehidupannya. Pola ekonomi yang masih menganut pola perekonomian kolonial yang seperti para penjajah itu membuat ekonomi Indonesia itu semakin terpuruk. Banyak kesulitan dalam bidang keuangan yang dihadapi oleh pemerintah yang baru dan harus segera diselesaikan. Selain itu, sumber keuangan itu masih sangat terbatas dan pengeluaran yang besar itu menjadi salah satu ciri dan kondisi keuangan pada masa awal kemerdekaan. Nah, pada awal kemerdekaan masih belum sempat melakukan perbaikan ekonomi secara baik, dan dimulai dari Februari 1946, pemerintah mulai memprakarsai usaha untuk memecahkan masalah-masalah ekonomi yang mendesak. Dan ada pun berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah Indonesia beserta rakyat untuk meningkatkan kesejahteraan, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada pinjaman nasional. Nah, program pinjaman nasional ini dilaksanakan dari Menteri Keuangan, Insinyur Surahman, dengan persetujuan BPKNIP. Dan untuk mendukung program tersebut, maka dibuat Bank Tabungan Pos. Bank ini berguna untuk penyaluran pinjaman nasional guna meningkatkan kepercayaan masyarakat Indonesia kepada pemerintah. Kemudian ada lagi upaya yaitu pembentukan Planning Board atau Badan Perancangan Ekonomi. Badan ini itu atas inisiatif Menteri Kemakmuran yaitu Dr. A. Kagani. Badan ini merupakan badan tetap yang bertugas membuat rencana pembangunan ekonomi untuk jangka waktu 2-3 tahun. Sesudah badan perancangan ini bersidang, Akagani mengumumkan rencana pembangunan 10 tahun. Dan pendanaan rencana pembangunan ini bersifat terbuka, baik bagi pemodal dalam negeri maupun pemodal asing. Kemudian yang ketiga ada konferensi ekonomi. Nah, konferensi ini dihadiri oleh para cendekiawan, gubernur, dan para pejabat lainnya yang bertanggung jawab langsung mengenai masalah ekonomi di Jawa pada Februari 1946. Konferensi ini dipimpin oleh Menteri Kemakmuran yaitu Insinyur Darmawan Mangunkusumo. Dan adapun tujuan dari konferensi ini adalah untuk memperoleh kesepakatan yang bulat dalam menanggulangi masalah-masalah ekonomi yang mendesak seperti berikut. Jadi ada masalah produksi dan distribusi makanan, ada masalah sandang, dan ada masalah status dan administrasi perkebunan-perkebunan. Kemudian yang keempat ada Rencana Kasimo. Rencana Kasimo ini adalah program yang disusun oleh Menteri Urusan Bahan Makanan yaitu
I.J. Kasimo. Nah, jadi Kasimo yang ini diambil dari nama menterinya ya. Inti dari Kasimo Plan adalah untuk meningkatkan kehidupan rakyat dengan meningkatkan produksi bahan pangan. Pada dasarnya, program ini berupa rencana produksi 3 tahun, yaitu tahun 1948 sampai 1950, mengenai usaha swasembada pangan dengan beberapa petunjuk pelaksanaan yang praktis. Dan untuk meningkatkan produksi bahan pangan dalam program ini, Kasimo menyarankan beberapa sebagai berikut. Yang pertama ada menanami tanah kosong di Sumatera bagian timur. Yang kedua ada di Jawa dilakukan intensifikasi dengan menanam bibit unggul. Ketiga, pencegahan penyembelihan hewan-hewan yang berperan penting bagi produksi pangan. Yang keempat, di setiap desa dibentuk kebun-kebun bibit. Dan yang terakhir adalah transmigrasi. Kemudian program kelima yaitu rekonstruksi dan rasionalisasi angkatan perang atau kalau disingkat adalah RERA. Program ini diprakarsai oleh Wakil Presiden Dr. Andes Muhammad Hatta pada tahun 1948. Ini dimaksudkan untuk mengurangi beban negara dalam bidang ekonomi. Dan rasionalisasi itu meliputi penyempurnaan administrasi negara, angkatan perang, dan aparat ekonomi. Nah, selanjutnya ada Persatuan Tenaga Ekonomi atau kalau disingkat PTE. Organisasi yang dipimpin oleh PR Motik ini bertujuan untuk menggiatkan kembali partisipasi pengusaha swasta. Dibentuknya PTE juga diharapkan dapat dan melenyapkan individualisasi di kalangan organisasi pedagang, sehingga dapat memperkukuh ketahanan ekonomi bangsa Indonesia. Dan pemerintah menganjurkan agar pemerintah daerah menerapkan usaha-usaha yang dilakukan oleh PTE. Akan tetapi nampaknya PTE tidak dapat berjalan dengan baik. PTE hanya mampu mendirikan bank PTE di Yogyakarta dengan modal awal 5 juta, dan kegiatan PTE ini semakin mundur akibat agresi militer Belanda. Selain itu, PTE perdagangan swasta lainnya juga membantu usaha ekonomi pemerintahan adalah Banking dan Trading Corporation atau perseroan bank dan perdagangan. Nah, itulah upaya bangsa Indonesia meningkatkan kesejahteraan rakyat di awal masa kemerdekaan dengan membuat beberapa program yang tadi kita baca. Nah, seperti biasa, Ibu akan memberi kalian tugas. Tugasnya ini kalian kerjakan di buku PR. Dan jawabannya ini ada dalam buku LKS kalian, jadi jangan cari di mana-mana ya, karena di LKS sudah ada jawabannya. Jadi kalian cari aja di LKS-nya. Oke, sekian untuk hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih, sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya.